Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Haryanto, mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 4 Talang Muandau dengan materi meyakini hari akhir dengan mawas diri. Metode yang saya gunakan adalah inquiry learning. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Baik, untuk itu ketua kelas tolong disiapkan. Ya, gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan shalihan. Selesai. Para Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk itu Bapak absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua ya. Oke, baiklah, absen sudah kita laksanakan, maka kita cek dulu ya kerapian kita, kebersihan kita, lihat kanan kiri agar pembelajaran yang nantinya akan kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Ada? Baik, kalau tidak ada, kita mulai pembelajaran. Nah, sebelumnya kita kan sudah pernah belajar terkait daripada apa? Ya, meyakini hari akhir. Sebelumnya kita sudah tahu apa itu hari akhir. Ada yang tahu hari akhir itu apa? Hari kiamat. Apalagi hari kiamat, hari yang dimana dihancurkan seluruh alam di muka bumi, baik alam semesta yang ada di dalamnya. Nah, itu sudah menjadikan pelajaran yang lalu kita laksanakan. Namun pada saat ini Bapak akan menyampaikan daripada materi meyakini hari akhir dengan mawas diri, yakni urutan hari akhir ya, yang sebelumnya sudah kita sampaikan, kemudian hari ini bisa kita laksanakan ya. Kemudian dalam materi yang akan nantinya kita pelajari, nah Bapak akan menyampaikan tujuan daripada pelajaran kita hari ini, di mana tujuannya dapat kalian lihat. Yang pertama, yakni peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian iman dan dalil nakli iman kepada hari akhir. Namun itu sudah kita laksanakan. Selanjutnya, mengidentifikasi macam-macam nama kiamat atau nantinya akan kita pelajari. Kemudian dapat kita gambarkan peristiwa kiamat, baik itu kiamat kubro maupun kiamat sugro. Lalu mengklasifikasikan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat. Ini nantinya ada yaumul, baik dari yaumul ba'ats, yaumul hisab, atau bahkan selainnya. Kemudian membuat karya sederhana
ataupun peta konsep secara kreatif mengenai perjalanan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat. Ya, ini sehingga meyakini akan datangnya hari akhir. Nanti akan kita praktekkan, kita sampaikan nantinya di dalam pembelajaran kita. Kemudian yang terakhir, yakni perilaku mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir. Ya, nanti ini akan jadikan materi yang akan kita pelajari. Namun di situ juga kita sudah sampaikan, inilah dia kelompoknya, kemudian sudah kita buat. Persilahkan ke kelompoknya masing-masing. Ya, susun kelompoknya. Ya, kalau sudah ke kelompoknya, perhatikan sedikit, ingin Bapak jelaskan di mana sebelumnya sudah disampaikan dan bahkan ini akan kita sampaikan kembali terkait daripada iman kepada hari akhir. Apa itu pengertian iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati akan berakhir dan seluruh makhluk akan dibangkitkan kembali untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia iman kepada hari akhir, berarti meyakini dengan sepenuh hati. Yakin karena itu merupakan rukun iman yang ke-5. Dari bentuknya hari akhir, seluruh makhluk akan dibangkitkan kembali untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita pasti akan ada balasannya. Baik itu perbuatan baik buruknya manusia, bahkan perjalanan hidupnya manusia itu nantinya akan mendapatkan balasan. Nah, kemudian dalilnya dari mana? Dari Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang terjadi, tidak ada diragukan kepadanya. Artinya, dan sesungguhnya bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Ya, itulah merupakan Quran surah Al-Hajj ayat 7. Makanya ketika manusia sudah mati, apa yang akan terjadi? Ya, wallahu alam bisawab, ketika kita hanya berpikiran semata-mata di dunia yang mengenai balasan yang akan diterima oleh orang yang sudah tiada. Itulah dia. Ya. Kemudian ketika sudah adanya di dalam kubur, maka malaikat datang. Ya, apa yang terjadi? Malaikat apa? Malaikat, kalau malaikat Israel berarti mencabut nyawa. Tapi kalau malaikat yang ada di dalam kubur, Mungkar dan Nakir, mereka lah yang nantinya akan datang menjenguk di dalam kubur, menyaksikan apa yang menjadi kesaksian di dalam kubur. Ya, kemudian setelah itu ada tanda-tandanya di dalam hari akhir itu. Apa? Kiamat sugro dan kubro. Nah, kalau kita berpikir ada dua macam hari akhir, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu apa? Kiamat kecil yang terjadi mungkin pada saat sekarang ini manusia tiada, ya, apalagi kiamat kecil, kiamat yang dikaitkan dengan berakhirnya masa kehidupan sebagian makhluk di dunia. Misalkan apa? Kematian, maraknya khamar. Khamar itu apa? Minuman keras, ya, minuman yang memabukkan. Kemudian menyalahi kodrat manusia. Apa yang menyalahi kodrat manusia? Apa? Manusia laki-laki menyerupai wanita. Itu nyalahi kodrat tidak? Ya.
karena sejatinya laki-laki kodratnya laki-laki. Begitu sebaliknya perempuan merubah dirinya menjadi laki-laki. Maka disinilah letak kiamat kubro, kiamat kecil. Dan kemudian yang kedua, kiamat kubro. Nah, inilah yang tidak bisa kita sangka-sangka. Artinya apa? Kiamat kubro itu adalah kiamat besar. Seluruh alam yang terjadi ini tanpa terkecuali, tanpa sedikit pun manusia tak akan selamat. Manusia, hewan, tumbuhan, bahkan makhluk yang lainnya juga akan mengalami kebinasaan. Dibuat apa? Oleh siapa? Malaikat yang meniup sangkakala siapa? Israfil. Ketika sudah ditiupnya trompetnya yang pertama, disitulah tanda-tanda ya perubahan terjadi, banyak kejadian-kejadian, dan hingga akhirnya trompet yang kedua setelah ditiup, maka disitulah kita akhir dari perjalanan hidup, dihancurkan semuanya dan terjadilah kiamat kubro. Kiamat kubro artinya kiamat besar, yakni kiamat yang ditandai dengan hancurnya dunia dan seisinya. Misalkan munculnya Imam Mahdi. Mungkin kalau kita kaitkan dalam sekarang ini apa yang terjadi? Peperangan, ya, peperangan yang terjadi di Palestina, ya. Kemudian munculnya Yajud. Apa itu Yajud Majud? Ayo coba mengingat kembali Yajud dan Majud. Apa? Manusia apa? Ya'juj Ma'juj. Setelah letak adanya buruknya siapa yang mengikuti, apa yang baiknya siapa yang diikuti. Dimanalah letak kaum-kaumnya nanti yang akan pertemuan baik sisi buruk maupun sisi baik. Kemudian datangnya Dajjal. Ini semakin di dalam perkembangan zaman sekarang, ya, yang terjadi apa? Maraknya sosial media, terjadi hal-hal yang tidak kita sangka-sangka, dan apalagi banyak hal yang di luar pemikiran kita, sehingga apapun yang sudah menjadikan bentuknya itu sudah menjadikan jalannya Rasul Allah. Kemudian turunnya Nabi Isa ketika sudah akhir zaman tiba, maka setiap prosesnya itu pasti akan mengalami yang namanya macam-macam munculnya di muka bumi ini akhir zamannya, yaitu turunnya Nabi Isa. Kemudian matahari terbitnya dari barat, dan masih banyak lagi yang terkait daripada kiamat kubro. Sampai di sini jelas? Nah, kita lanjutkan, yakni rangkaian peristiwa setelah hari kiamat. Di mana yang pertama adalah tiupan sangkakala yang pertama. Artinya malaikat Israfil meniup sangkakala menghancurkan seluruh alam semesta dan menyebabkan kematian semua makhluk. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68 itu sudah menjelaskan tanda-tanda di mana tiupan sangkakala yang pertama. Dan yang kedua, tempat di mana peralihan, yakni alam barzah. Alam barzah yakni tempat peralihan antara dunia dan akhirat, di mana setiap jasad tertinggal, rohnya manusia menunggu kebangkitan dalam keadaan sadar. Kita tinggal menunggu. Ketika sudah ada yang terjadi, maka
disitulah letak bagaimana kita bisa memahami daripada akhir zaman itu sendiri. Ya, kemudian yang terakhir adalah tiupan sangkakala yang kedua, berarti membangkitkan semua manusia dari kubur untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Kita saja kalau di dunia pengennya mau berbuat amal baik, tapi ketika sudah tiada, mungkin amal baiknya belum sempurna. Pengen rasanya mau kembali lagi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin sudah menetapkan azal, rezeki, maut sudah menjadikan ketetapan Allah. Ya. Nah, baik. Kemudian selanjutnya peristiwa hari akhir nanti dapat kita jadikan sebuah kelompok, ya. Kemudian kelompok ini nanti akan dibagi jadi 4 kelompok, di mana setiap kelompoknya itu akan menyampaikan runtutan daripada hari akhir, ya. Tapi sedikit kelanjutan daripada peristiwa hari akhir ini ada macam-macamnya, ya. Yang pertama padang mahsyar dulu, kemudian ada pertemuan antara Sirat. Sirat itu adalah jembatan tipis. Jembatan tipis itu dari sehelai rambut dibelah menjadi 7 bagian. Ya. Kemudian hisab dan mizan, artinya penghitungan amal baik dan buruknya. Timbangan keadilan, di mana akan adanya salah sedikit pun di dalam perbuatan yang kita lakukan. Kemudian nanti akan ada pertemuan yang terakhir. Di akhir itulah akan bertemunya surga dan nerakanya. Ya. Nah, sampai di sini sudah jelas? Oke. Dan yang terakhir adalah mawas diri. Ya. Mawas diri ini merupakan penerapan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, menerima bagaimana memahami daripada iman kepada hari akhir. Apa itu? Ya, ini kesadaran kita, pertanggungjawaban kita dalam melaksanakan sebuah ibadah, baik itu sholat, baik itu sedekah, baik itu mengaji, itulah menjadikan amal yang harusnya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian karakter mulia, berbuat baik kepada sesama, hablum minallah kita lakukan, kemudian hablum minannas kepada manusia, hubungan baik kepada Allah, hubungan baik kepada manusia. Nah, apa yang dilakukannya? Sikap sabar, kemudian rendah hati, tawadu, taat beribadah. Kemudian yang terakhir keseimbangan dunia dan akhirat. Makanya kita utarakan baiknya. Setiap kebaikan pasti akan menuai kebaikan, ya. Nah, karena sudah memahami daripada kelompok terkait daripada hari akhir, maka penyiapan kita lah untuk mengajukan apa yang tidak paham dari materi iman kepada hari akhir. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, maka Bapak buat kelompok, ya. Nanti bisa kalian kerjakan, setiap kelompoknya ada lembar kerja siswa. Nanti setiap lembar kerja siswa nanti dapat kalian kerjakan setiap kelompok. Nah, ya. Lembar kerja peserta didik, di mana nanti kalian dapat kerjakan sesuai apa yang menjadi perintah di lembar kerjanya. Apa di situ? Coba. Setelah mempelajari rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat, maka diskusikan dalam kelompok urutan paparan yang menggambarkan proses kehidupan manusia di hari akhir, mulai dari alam kubur sampai dengan surga dan neraka dalam bentuk apa yang telah disampaikan sebelumnya, ya. Maka untuk itu dapat kalian kerjakan sesuai yang sudah diperintahkan. Oke, sudah bisa dikerjakan? Oke, baik.
Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Nanti dibuat ya. Di sini kan sudah dikasih ini. Baik, sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah. Baik, kalau sudah dapat kita presentasikan setiap kelompoknya ya. Jadi yang pertama adalah kelompok 1. Silakan presentasikan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan meyakini hari akhir dengan mawas diri urutan hari akhir. Yaumul Qiyamah. Artinya hari yang dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Yaumul Din. Menguasai hari pembalasan. Yaumul Azim. Hari yang besar. Yaumul Sa'ah. Kejadian yang sangat cepat atau singkat. Yaumul Harsa. Hari penyelesaian. Yaumul Hisab. Hari perhitungan. Yaumul Jaza. Hari pembalasan amal. Yaumul Fal. Hari pemisahan. Yaumul Takabur. Hari kerugian ditempatkan segala kesalahan. Terakhir, Yaumul Wa'id. Hari terlaksananya ancaman. Ya, itu tadi hasil dari kelompok 1 memaparkan hasil kerja kelompok urutan hari akhir. Ada 10. Ya, berarti ada 10 urutan hari akhir. Dan di situ ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan Opi. Apa itu yang dimaksud dengan Yaumul Jaza? Di mana hari pembalasan amal. Maksudnya adalah hari pembalasan amal. Amal yang bagaimana? Amal baik maupun buruk. Berarti segala sesuatunya menjadikan sebuah amal. Oke, Opi sudah paham? Yang lain sudah paham? 3. Ya, baik. Sudah selesai dari kelompok 1. Silahkan ditutup. Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya, selanjutnya kelompok 3 dipersilakan untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang waktunya berakhir dengan sendiri. Pertama, bagi yang beramal baik akan masuk surga dan sebaliknya, bagi yang beramal buruk akan masuk neraka. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, itu tadi kelompok 3 yang telah mempresentasikan terkait daripada urutan hari akhir. Hanya ada berapa? Ada 7. Nah, di situ ada 7. Baik. Kelompok 3, ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Maksud daripada Yaumul Hisab. Oke. Hisab yaitu waktu perhitungan amal perbuatan yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia. Amal manusia ditunjukkan secara terperinci dan teliti. Jelas? Apa itu Yaumul Hisab? Amal perbuatan yang Telah mereka kerjakan selama hidup telah mereka kerjakan selama hidup di di dunia. dunia. Berarti amal kebaikan yang mereka lakukan maka akan dihitung. Ya.
Baik, terima kasih kelompok 3, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Dari setiap kelompok sudah mengumpulkan hasil diskusinya, maka semua yang telah dikerjakan berarti nilainya bagus. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, jadi karena ini sudah menjadikan rangkaian untuk meyakini hari akhir dengan mawas diri, maka inilah urutan-urutan sebagaimana mestinya di dalam kegiatan ataupun runtutan akhir daripada hari akhir tersebut ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan terkait daripada hasil kinerja kita hari ini? Ya, Opi? Nah, dari pertanyaan Opi, setelah munculnya Dajjal, apa yang terjadi? Kalau sekiranya Dajjal sudah datang, maka tak akan ada lagi yang selamat. Artinya apa? Mana yang menjadi pengikutnya, kebaikan maupun keburukan, siap-siap. Kita harus ada mawas diri. Artinya apa? Yang kita lakukan semoga menjadikan keimanan kita untuk memperkuat apa yang menjadi bekal kita di akhirat. Supaya apa? Supaya terjauhi dari Dajjal. Dengan cara apa? Meningkatkan iman dan takwa. Belajarlah dengan penuh semangat ya, apalagi ibadah itu diperkuat, baik itu sholat, baik itu membaca ayat suci Al-Quran. Nah, sebagai pengingat ya, senantiasa kita mengimani daripada hari akhir. Tujuan kita adalah untuk meyakini, mempercayai bahwa hari akhir itu akan tiba, akan datang. Maka seyoknya lah kita mewawas diri. Artinya untuk menjaga diri kita supaya kita tidak terjadi, jauhi daripada amal buruk. Ya. Kemudian dapat kita simpulkan tidak? Bahwa hari akhir itu memang pasti ada. Kemudian pelaksanaannya juga, urutannya juga sudah ada. Maka inilah letak bagaimana keimanan manusia umat muslim itu diuji. Ya, bagaikan segala sesuatu urutannya, inilah fase-fase kita dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Nah, bagaimana hasilnya setelah kita melakukan kegiatan ini? Senang. Apalagi? Apa? Bahagia. Kita juga tahu bahwa apa yang menjadi runtutan hari akhir. Apalagi? Yang laki-laki? Ya, optimis dan ikhtiar kepada Allah. Apa yang menjadikan cobaan semata-mata karena Allah. Ya, jadi sebagai bentuk nilai akhir kita, ya, kita sudah melakukan kegiatan ini, maka waktu juga sudah terakhir habis, maka mengingat minggu yang akan datang, kita akan mempelajari indahnya etika bergaulan dan komunikasi. Minggu depan akan kita pelajari. Ya, ini itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dengan sedikitnya materi yang kita ajarkan pada hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih untuk anak Bapak hari ini. Semangat terus, belajar terus dengan giat, tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak tutup, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.